Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk memaknai dua bacaan suci dan referen Mazmur yang telah kita dengar, saya menceritakan pengalaman tadi siang waktu saya ikut rapat penyusunan seruan untuk nyepi bersama. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Kemenak. Setelah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saya orang pertama yang mengangkat tangan lalu mengatakan 3 hal ini. Mungkin ada yang sudah dengar di grup tadi. Pertama, soal judul. Ketika kita melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, maka judulnya harus diganti, karena judulnya itu Seruan Forum Kerukunan Umat Beragama tentang pelaksanaan nyepi. Lalu saya bilang diganti menjadi seruan bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk pelaksanaan nyepi. Kemudian hal kedua, mungkin perlu kita copy paste saja dari seruan yang kita buat tahun lalu, karena sudah setiap tahun kita ini melakukan seruan dan tidak ada perbedaan. Kecuali mungkin kita lebih fokus lagi pada hal yang ketiga ini, terkait dengan karena pada nyepi kali ini itu juga bertepatan dan berdekatan dengan pelaksanaan pembukaan bulan Ramadan. Lalu saya bilang, kami di Katolik juga sedang menjalankan puasa ini. Terus ada yang kaget. Jadi selesai rapat, kan kita dibagikan nasi kotak. Lalu ada yang bertanya, "Romo, mereka ada puasa juga?" Saya bilang ada. Terus tetap makan? Tetap, ini saya bawa nasi kotak nih, tapi saya tidak makan di sana. Terus puasanya Romo itu bagaimana? Saya bilang, kalau kami punya puasa itu tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diperlihatkan, karena yang paling penting itu adalah mengintrospeksi diri, melihat kembali diri, melihat relasi dengan Allah, menaburkan rasa cinta kepada Allah dan sesama. Sehingga yang paling penting bukan soal apa yang bisa dilihat orang, tapi kami bisa mengubah diri supaya selama masa puasa kami bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan sesama, banyak-banyak berbuat baik. Karena toh Bapak Ibu, ternyata kalau kita mengacu pada bacaan suci hari ini, kita menemukan definisi puasa yang diharapkan Tuhan. Ternyata kita berpuasa itu Tuhan tidak perhatikan. Dalam bacaan pertama kita mendengar umat mengatakan, ketika kami berpuasa Tuhan tidak memperhatikan. Ya kan, memang Tuhan tidak memperhatikan puasa. Itu kan hanya perhatian manusia. Sehingga dalam Injil kita menemukan murid-murid Yohanes ketika melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, mereka komplain, "Mengapa orang lain semua berpuasa tapi muridmu tidak?" Jadi sejatinya puasa itu untuk tontonan manusia, supaya orang lihat dan orang perhatikan. Dan memang yang lebih memperhatikan orang berpuasa atau tidak itu manusia. Tuhan sama sekali tidak penting memperhatikan puasa kita.
Terus apa yang paling penting diperhatikan Tuhan selama kita berpuasa? Hati. Hati itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Makanya dalam referen Mazmur kita menemukan, hati yang remuk redam tidak akan kau tolak ya Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, kata Yesus, yang menajiskan itu bukan apa yang datang dari luar, tapi apa yang keluar dari dalam. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa apapun yang kita ekspresikan dalam hidup, baik pemikiran, tutur kata, tingkah laku, itu mencerminkan apa yang ada di hati. Kalau hati kita baik dan enjoy, pasti kita akan menampilkan kata-kata baik, pemikiran yang baik, dan juga penampilan yang enjoy. Tapi kalau hati kita lagi tidak enjoy atau tidak bagus, maka kita akan menampilkan pemikiran yang tidak bagus, kata-kata yang tidak bagus, ekspresi wajah yang tidak bagus. Dan untuk kita, masa puasa paling penting adalah mereparasi hati, yang oleh Nabi Yoel dalam bacaan pertama hari Minggu kemarin, hari Rabu-Abu kemarin, dia mengatakan, bukan pakaianmu, tapi koyakkan hatimu. Juga bukan tentang makananmu, tapi tentang hatimu. Dan hati seperti apa yang perlu kita format di masa puasa? Tentu jawabannya hati yang punya kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau kita punya kasih, dan definisi kasih adalah Allah, maka hati kita berarti hati yang punya kasih adalah hati yang terpaut pada Allah. Maka yang paling penting dari masa puasa adalah memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil ketika dia bilang begini, bagaimana mungkin seorang pengantin berpuasa kalau lagi sedang bersama pengantinnya? Kan tidak bisa. Yesus mau mengatakan bahwa saya itu pengantin untuk murid-murid saya. Ketika mereka berada bersama aku, tidak perlu mereka berpuasa, karena yang paling penting adalah memanfaatkan waktu berada bersama aku. Karena tidak setiap saat itu Tuhan berada bersama kita, tapi kita punya banyak waktu untuk urus diri kita. Makanya tadi di bagian pengantar saya bilang, Bapak Ibu, setiap hari kita bekerja, tapi Tuhan butuh sedikit pengorbanan kita, merelakan waktu kerja untuk datang jalan salib. Jangan sampai terus memburu kerja. Kita itu jalan salib cuma 7 kali 1 tahun, cuma setengah jam. Masa Anda terlambat? Masa Anda tidak bisa mengorbankan pekerjaan? Memangnya kalau Anda menderita, pekerjaan itu yang menyelamatkan? Tuhan toh. Nanti kalau menderita, paksa sama Tuhan. Giliran lagi baik-baik, mana kita peduli dengan Tuhan? Mana kita peduli dengan waktu Tuhan? Jadi puasa bagi kita paling penting adalah membuka hati untuk lebih banyak memakai waktu bersama Tuhan. Jadi manfaatkan kesempatan jalan salib ini, Bapak Ibu. Mungkin beberapa saat lalu saya pernah men-sharingkan pengalaman seorang bapak tua yang sedang sakit, sakitnya berat, tapi merasa enjoy karena dia merasa bahwa penyakitnya itu terlalu kecil dari penderitaan Kristus, dan ketika dia menderita, dia mengambil bagian untuk meringankan penderitaan Kristus. Bapak Ibu, kita punya banyak penderitaan dan persoalan. Tuhan tidak punya persoalan. Tuhan menderita itu bukan karena dia punya persoalan, tapi dia mau mengerti dengan persoalan kita, penderitaan kita. Maka kita yang punya banyak persoalan dan penderitaan dalam hidup, manfaatkan kesempatan jalan salib ini untuk bawa itu kepada Tuhan. Ada yang chat saya bilang tidak ikut jalan salib dan ke gereja karena sakit. Saya dalam hati cuman bilang begini, mestinya kalau kau sakit kau datang, bawa penyakit itu untuk dipersatukan dengan penderitaan Kristus, pasti sembuh. Yang penting percaya. Jangan menjadikan alasan sakit dan sibuk untuk tidak datang. Puasa itu bukan untuk itu. Justru dalam keadaan kepepet kita masih mau dekat dengan Tuhan. Jadi kata-kata Yesus, ketika seorang pengantin berada bersama pengantin, ia tidak perlu berpuasa. Artinya ketika Tuhan memberikan kita waktu untuk memaknai penderitaan Tuhan, mari kita pakai kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu yang tadi terlambat, Jumat depan jangan terlambat lagi ya. Anda punya lebih banyak penderitaan dan persoalan daripada Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini. Sebenarnya saya sih absen juga kalau sampai orang Jumat pertama jalan salib tidak datang. Apa yang dia mau maknai masa prapaskahnya? Kan ini intinya.
kita merenungkan dan memaknai penderitaan Kristus. Karena Bapak Ibu, lagi-lagi yang Tuhan lihat bukan puasa kita, tapi hati kita. Hati yang terarah dan terpaut pada Allah, hati yang terarah dan terbuka untuk membantu sesama. Jadi masa puasa adalah masa mereparasi hati untuk kembali terbuka kepada Allah dan terbuka kepada sesama. Makanya dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yeremia itu Yesaya berbicara tentang yang paling penting itu berbuat sesuatu untuk orang. Jadi pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Itu kan omong kita. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan kita, pekerjaan kita. Tinggalkan saja, toh masih ada hari esok untuk diselesaikan. Coba pakai waktu ini. Jadi sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti serigala, seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Biar minta abu banyak-banyak oles di kepala, bukan itu yang lebih penting. Itukah yang kau sebutkan puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagi rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Mungkin cerita terakhir yang bernada guyon seperti ini. Kali lalu pas hari Jumat ada umat yang menawarin saya babi guling. Puasa kan tidak boleh makan daging. Kalau saya menolak, mungkin saat itu dia mau berbagi. Kan dia mau menghayati puasa dengan berbagi. Ya sudah, saya terima. Bukan karena saya memang mau makan banyak, tapi saya menghargai dia berbagi. Karena yang paling penting adalah motivasi yang ada di hatinya. Jadi Bapak Ibu, puasa kita itu tidak bisa diterjemahkan dengan harafiah. Karena yang paling penting adalah hati yang terkoyak untuk terbuka kepada Allah dan terbuka untuk mengasihi sama. Bukan pakaianmu, tapi hatimulah yang perlu dikoyakkan di masa puasa. Semoga Tuhan memberkati.